Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang kami hormati dosen pengempu mata kuliah ekonomi makro Bapak Wadud dan sahabat-sahabati pendengar video ini. Melalui video ini kami pribadi ingin mencoba untuk merespon materi yang telah disampaikan oleh Pak Wadud terkait ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup atau yang dikenal dengan ekonomi dua sektor merupakan suatu sistem ekonomi yang mengatur dan memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa peran negara lain. Intinya, dalam menerapkan ekonomi tertutup ini, suatu negara harus mandiri untuk memenuhi kebutuhan negaranya, rakyat yang ada di negaranya. Bagaimana negara ini menutup diri dari peran asing, baik untuk mengekspor barang saat melebihi produksi ataupun mengimpor barang di saat kekurangan konsumsi. Lalu, kenapa kok disebut ekonomi dua sektor? Karena dalam sistem ekonomi tertutup ini yang berperan hanya ada dua, yaitu adalah rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Ditambah lagi dengan adanya sistem tanpa kebijakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur keberlangsungan perekonomian di dalam negaranya itu. Intinya seperti kapitalisme, pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk mengatur dan berikut campur untuk menghandle dan mengatur suatu kegiatan ekonomi di dalam negaranya. Artinya apa? Di sana berlaku nantinya adalah siapa yang kuat dalam modal, siapa yang kuat untuk memproduksi maka akan memperoleh keuntungan seperti itu. Kembali lagi mengenai tanpa kebijakan pemerintah tersebut dapat diartikan bahwasannya pemerintah tidak mengatur rakyatnya dalam kegiatan ekonomi, seperti tidak mengambil kebijakan ekonomi berupa memungut pajak ataupun memberikan subsidi pada rakyatnya. Apabila digabungkan, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah bagaimana suatu sistem ekonomi secara mandiri suatu negara tanpa tergantung kepada negara asing, baik ekspor maupun impor, dan tanpa adanya peran pemerintah negeri itu dalam mengaturnya. Lalu siapa yang berperan? Maka yang berperan adalah rumah tangga itu dan produsen itu. Nah, lalu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya terdapat dua hal, yaitu pertama, bahan pokok, pekerja, dan faktor produksi lainnya menggunakan sumber daya yang ada di dalam negara itu tersendiri. Lalu sebagian besar pendapatan rumah tangga digunakan untuk membeli produk yang telah diproduksi oleh negara itu sendiri. Contoh, rumah tangga konsumen memiliki tanah dan modal untuk diinvestasikan dalam rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen menggunakan faktor-faktor produksi itu untuk memproduksi produknya. Lalu apa timbal baliknya adalah rumah tangga produsen menjual suatu barang kepada rumah tangga konsumsi untuk bisa dikonsumsi kembali. Itulah mengenai tentang sistem ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Lalu bagaimana kami tidak percaya bahwasannya sistem ini mampu diterapkan di seluruh negara? Karena apa? Pertama, perekonomian suatu negara itu juga harus beraktualisasi dengan negara-negara yang lain. Artinya apa? Harus menjalin kerjasama, baik impor maupun ekspor, terus seperti itu. Dalam ekonomi tertutup sendiri memang memiliki beberapa keuntungan, seperti kondisi ekonomi nasional tidak tergantung kepada kondisi ekonomi global.
eh, ekonomi nasional mampu mandiri untuk menghidupkan ekonominya tersendiri. Contoh, ekonomi tertutup apabila diterapkan di Indonesia saat ini, maka Indonesia akan mampu untuk menanggulangi corona. Karena apa? Indonesia tidak tergantung kepada asing untuk menyediakan suatu barang mentah yang akan diproduksi di Indonesia. Begitupun Indonesia tidak tergantung kepada luar untuk mengekspor barangnya dan mengandalkan hasil ekspor untuk menghidupkan ekonominya seperti itu. Namun di balik itu semua, untuk ekonomi tertutup saya kira saat ini tidak relevan. Karena apa? Dalam suatu penelitian bahwasannya pemerintah juga berfungsi untuk mengendalikan dan ikut andil dalam peran di ekonomi global. Ini tentunya perlu adanya hubungan luar negeri seperti itu. Meskipun keterbukaan ekonomi ini tidak menjamin keberlangsungan adanya perbaikan ekonomi seperti itu. Akan memberikan beberapa contoh terkait beberapa negara yang sedikit menggunakan ekonomi tertutup seperti Korea Utara. Korea Utara hanya membuka kerjasama kepada beberapa negara saja. Begitupun Amerika. Amerika terkadang membatasi impornya, membatasi ekspornya kepada beberapa negara saja. Ini apa? Untuk menjaga eksistensi pengusaha lokal, dan hal itu juga saya pandang mampu untuk diterapkan di Indonesia. Intinya apa? Untuk menerapkan suatu sistem ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah itu sangatlah tidak mungkin. Karena apa? Itu sama saja pemerintah tidak mau mengurusi rakyatnya, padahal telah diamanahkan oleh undang-undang bahwasannya salah satu fungsi negara adalah menjamin kehidupan rakyatnya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.